Jadi dia lari ke dalam mobil ini, bersembunyi dari kejaran debt collector. Lalu dia kehabisan oksigen di dalam mobil ini lalu meninggal dunia. Punya tebal banget ya. Kalau dilihat dari bangunannya kayaknya udah sekitar 5 tahun lebih bangunan ini. Nggak tahu tahun berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Heri di channel NCC. Salam saudara semuanya. Jadi teman-teman, sekarang gue berada di daerah Bogor. Di sini kita bakal menjelajahi salah satu rumah yang dikenal sebagai Rumah Cynthia. Ya, jadi ini rumah si Cynthia yang dulu tinggal sama bapaknya di dalam rumah ini, cuy. Nah, jadi si Cynthia ini meninggal di dalam mobil yang ada di dalam sana dikarenakan dia ketakutan karena ada debt collector masuk ke tempat ini, cuy. Jadi si ayah Cynthia ini banyak hutang, lalu dia bapaknya ini pergi teman-teman karena mau ditagih ke tempat ini sama debt collector. Tinggallah anaknya. Anaknya ketakutan kabur ke dalam mobil yang ada di dalam sana. Lalu si anak tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di dalam mobil, kehabisan oksigen ya. Kita eksplorasi aja rumahnya. Jadi ini rumahnya nih. Itu. Ini toiletnya kotor banget ya, bau ya. Ini bagian dapurnya. Jadi nanti kita cerita di mobilnya aja teman-teman ya. Kita review aja rumahnya dulu sebelum kita ke bagian arah mobilnya dan tempat-tempat lain karena ini kok ada tas-tas gini ya, kayak ada homeless tinggal di sini mungkin. Dan ini ke lantai 2 dari rumah Cynthia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gak ada yang jalan ya. Permisi. Gak ada isinya sih ya. Lompong doang cuy. Tapi banyak jejak kaki di sini. Jendela doang. Ini kayaknya udah gak ada kamar lagi ya, udah bagian atas nih ya. Ya udah gak ada deh kayaknya. Jadi si Cynthia ini sebenarnya korban teman-teman ya. Ada dua versi. Si Cynthia ini dihabisi oleh debt collector dan versi satunya itu si Cynthia ini meninggal gara-gara kehabisan oksigen di dalam mobil. Jadi ayahnya ini punya hutang. Ayahnya ini orang sukses awalnya teman-teman. Cuman jatuh bangkrut dan hutangnya melilit di mana-mana. Ditinggalkan istrinya setelah bangkrut dan bersama Cynthia di rumah ini ditagihlah sama debt collector, dan karena debt collector ini kesel sehingga Cynthia itu dihabisi sama debt collector. Dan versi keduanya, Cynthia ini ketakutan lari ke dalam mobil lalu kehabisan oksigen di dalam mobil itu. Jadi banyak versi juga. Kita ke dalam bangunannya yang ada mobil Cynthia aja ya. Karena ini berisik banget cuy. Sumpah ini berisik banget di pinggir jalan. Jadi harap maklum kalau terdengar suara noise kendaraan ya. Ini udah jam 23:04 teman-teman ya. Itu kita bangunan yang sana. Rencana kita mau masuk ke dalam. Tapi ternyata di bagian samping itu masih ada bangunan cuy. Apa kita cek terakhir aja ya, dan bangunannya gede banget loh. Yang di dalam ini sampai ke bagian ujung. Dan ini masih ada di bagian samping kanan bangunan juga ini. Apa ini masuk dari bagian usahanya aku nggak tahu nih. Tapi ini ada bekas kulkas di sini cuy. Tuh. Agak bersih juga ya tempatnya ya teman-teman ya. Wow. Satu ini kayaknya sampai ke belakang juga tuh memanjang bangunannya ya teman-teman ya. Dan ini ada 1, 2 bangunan ke bagian sana. Mana dulu ya teman-teman? Ke sini dulu apa ke bagian kiri dulu nih? Kayaknya kita ke bagian kiri terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kita coba masuk ke dalam bangunannya yang di bagian kiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita fokus ke bagian mobilnya aja dulu teman-teman ya. Wow. Rumah Cynthia. Sekaligus kita cerita di bagian dalam terkait bangunan ini. Karena di luar tuh berisik banget ya. Ini apa ini, buat ngangkat-ngangkat barang gitu biasanya nih.
dan banyak perkakas-perkakas di bagian sana. Dan ini bangunan ke sampingnya nih. Ya, jadi ada satu mobil yang dimana mobil ini digunakan Cynthia untuk kabur dari debt collector yang dianggap dia itu mengancam keberadaannya di rumah ini cuy. Jadi bagian sini cuma melompong doang, kayaknya dari bagian sana nanti baru kita bisa masuk ke dalam bangunan yang bagian sini cuy. Oh, panjang belakang tapi dia melompong. Nah, jadi ini dia nih mobilnya nih. Jadi bapaknya Cynthia ini punya usaha semen cuy. Namun usahanya bangkrut dikarenakan aku nggak tahu dikarenakan apa teman-teman ya. Yang jelas bapaknya Cynthia ini dulunya sukses, setelah bangkrut ditinggalkan istrinya dan dia dapat musibah lagi. eh Anaknya meninggal dunia di dalam mobil ini. Ini mobil apa ini? Mobil Xenia kayaknya. Daihatsu ya? Oh ya Daihatsu cuy. Oh set. Ya. Jadi ceritanya teman-teman, si Cynthia itu kabur dari debt collector, masuk ke dalam mobil ini lalu kemudian mengembuskan nafas terakhir di dalam bangunan di dalam mobil ini, sorry. Nah, jadi dia ketakutan cuy. Jadi dia lari ke dalam mobil ini bersembunyi dari kejaran debt collector. Lalu dia kehabisan oksigen di dalam mobil ini lalu meninggal dunia. Ya ini Daihatsu ya. Gue gak tahu tahun berapa ini Daihatsu ini. Tapi set kotor semua ya. Manual cuy. Interior mobilnya udah berdebu juga nih. Dan memang ada beberapa info lagi teman-teman, kalau si sosok Cynthia ini kerap menampakkan dirinya di dalam mobil ini nih. Ini bagian nih. Baris keduanya. Oh, baris 3 ya. Baris 3 nih mobil. Iya, Xenia ya. Oh iya, Xenia. Xenia. Coba cuy, ada yang tahu ini Xenia tahun berapa? Bannya aja sampai kempes kayak gini. Kayaknya tahun-tahun lawas sih kalau dari bentuknya. Jadi ini semen-semen usahanya dia nih. Usahanya sih bapaknya Cynthia sebelum tragedi debt collector itu cuy. Kita tutup kembali. Iya, sesuai yang kuceritakan tadi, ada dua versi nih Cynthia meninggal di dalam sini. Versi pertama, dia memang diakhiri hidup oleh debt collector. Versi kedua ya karena ketakutan, karena ayahnya nggak ada, dia kabur ke sini ngelihat kayak preman masuk ke kawasan sini. Akhirnya dia kehabisan oksigen di dalam mobil ini cuy. Serem banget cuy ya. Cynthia harus menghembuskan napas terakhir. Oh ini ternyata cuma melompong doang dan ada satu mobil. Sampai kempes kayak gini menandakan bahwa mobil ini udah lama cuy. Ini yang paham-paham mobil nih kayaknya udah tahu ya, ini mobil keluaran tahun berapa. Masih ada ruangan sebelah sana, nggak tahu kita bisa masuk apa enggak. Kita coba cross check aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pintunya sih ya. Nggak bisa cuy, nggak bisa ya, kita biarkan saja. Satu nggak bisa masuk, kita biarkan saja. Kita keluar aja. Kita review yang bagian samping karena di bagian samping itu Allahu Akbar. Kok kayak ada yang jalan di balik mobil tadi ya? Hah? Oh, mungkin aku yang salah lihat. Oke, teman-teman. Kita ke bagian bangunan yang samping karena masih ada satu bangunan lagi yang bakalan kita eksplorasi. Aduh, keji banget ya. Sampai Cynthia ini meninggal dunia gara-gara ayahnya yang punya utang. Cynthia, ayahnya salah juga sih. Kenapa dia lari meninggalkan anaknya di bangunan ini? Kenapa nggak dibawa kabur sekalian? Kita keluar dulu. Kita coba periksa bangunan samping yang tadi belum kita eksplorasi. Kita coba bagian sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi tadi tuh aku habis live streaming di sini teman-teman ya. Karena kegiatan aku sebelum vlog ini biasalah live streaming dulu. Ini kayak restoran nggak sih? Tapi kayak restoran. Oh, jatuh lagi santerku. Kayak restoran model-model lawas gitu cuy. Ada pohon jambu. Oh tuh kan masih ada satu rumah lagi di bagian situ.
Berarti memang benar bangunan ini tuh gede banget cuy. Dan kayak ada semacam tempat buat naruh mobil di bagian situ. Masuk, kita explore bagian dalamannya. Apakah ada sesuatu yang menyeramkan di dalam bangunan ini? Wih, tapi serem juga ya bagian sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa, bisa dibuka cuy. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unik ya bentuk bangunannya ya. Tapi udah hancur-hancur bagian sini. Coba kita masuk. Iya, udah nggak ada properti sama sekali cuy. Horden-hordennya dan atap-atapnya udah rusak. Ya, lagi-lagi gue nggak tahu ini tahun berapa terbengkalainya. Yang pasti ini bangunan kosong, kita pun saja, dan ini nggak bisa masuk. Bisa intip gak ya? Tuh nggak bisa intip nih. Penasaran banget isinya di dalam apa ya? Kalau ke bagian belakang apa ini? Permisi. Oh, tapi ini ditutup kayak gini cuy. Seolah-olah kita nggak boleh masuk ke dalam situ. Ditali. Dan ini toiletnya. Apa kita lewat samping ya? Karena masih ada bangunan tuh. Tuh ya. Tuh masih ada bangunan yang samping tuh. Nih kayak gede ya yang sampingnya. Tapi kita nggak boleh lewat sini. Lagian pula juga rimbun di bagian situ. Kita keluar aja dan kita coba ke bangunan yang satu lagi. Yang ada di bagian samping. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pohon jambu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu yang tadi nih. Pintu yang tadi yang nggak bisa nih. Sekarang kita coba masuk ke bangunan yang ini. Nggak bisa ya. Terkunci. Tapi halamannya bersih loh cuy. Kayak ada yang ngerawat. Kacanya udah pecah. Permisi. Wow. Ada kursi. Debunya tebal banget ya. Kalau dilihat dari bangunannya kayaknya udah sekitar 5 tahun lebih bangunan ini nih. Cuman nggak tahu tahun berapa. Kita ke kanan dulu ya, nanti kita ke bagian kiri. Ini ruangan. Ada sofa di bagian sini. Terus ada buku-buku. Kayak gitu doang nih. Oke, teman-teman, kita coba geser ke bagian apa itu? Tikus kah? Langsung merinding gue nih. Abaikan saja, lanjut. Oh, ini kayak kebun ke bagian belakang. Dan ini yang dikunci tadi tuh, yang di garis kita seakan-akan nggak boleh masuk. Ini apa ini? Oh, ini toilet. Ini toilet doang cuy. Tapi gue ngerasa kayak rame banget ya bangunan ini. Dan ini halaman belakangnya nih. Kayaknya udah mentok di bagian sini aja sih ya. Sebenarnya pikir ini bisa, cuman karena rimbun aku males banget cuy. Oke, kita mundur. Kita ke bagian sisi yang belum kita eksplorasi, yaitu ke bagian sana. Ada ruangan nih. Ada kalkulator. Kayak ruangan pertemuan gitu ya di sini ya. Apa ruangan meetingnya bapaknya Cynthia ini? Udah hancur. Gak ada apa-apa yang bisa kita review. Terus di dalam itu ada busa-busanya. Pantas di bagian sini kedap suara kayaknya. Suara jangkrik pun gak kedengeran tadi.
Sementara sisi sini, oh masih ada ruangan. Cuman nanti aja itu. Oh, ini lebih mewah lagi toilet-toiletnya. Ada lampu gantungnya, terus ada buat bak mandinya di bagian sini. Syukur nggak ada ular ya. Tapi ada dupa nih. Mungkin bekas konten kreator datang ke sini uji nyali ya. Karena memang tempat ini kerap menjadi tempat uji nyali live streaming kreator-kreator tok-tok itu teman-teman ya. Sementara ke bagian sini, oh ada pintu kebuka. Kayaknya mentok ya. Oh iya mentok bener. Mentok bagian belakang nih nggak ada apa-apanya. Tapi ada pohon sawit nih. Halo. Gede ya ternyata. Serius cuy, aku pikir tadi tuh kecil banget nih bangunan. Ternyata bangunan yang sekecil ini panjang banget ke belakang cuy. Dan banyak sekat. Aku pikir tuh tadi yang banyak sekat-sekatnya tuh bangunan yang gede itu. Ternyata yang itu cuma melempung doang. Mungkin tuh gudang ya buat nyimpan barang-barang. Angkutan-angkutan. Usaha dari bapaknya Cynthia ini nih. Tapi jujur, kalau dibilang serem, di mobil sama ini serem nih. Kalau rumah yang awal tuh menurut gua biasa aja sih ya. Oke, sambil arah balik teman-teman. Kita tutup lagi pintunya. Kita ke depan. Iya, kayaknya tapi kayak ada yang jaga gitu loh bangunan ini. Soalnya halaman-halaman depannya itu bersih. Kalian lihat sendiri kan tadi kita menuju ke kawasan sini tuh semoknya nggak begitu rimbun. Berarti ada yang ngebersihin masih cuy. Keren sih. Kasian banget sih Cynthia ya. Dia harus mengembuskan napas terakhir di dalam mobil korban dari utang ayahnya. Dan ibunya Cynthia ini juga kurang ajar ya. Dia cuma mau menemani laki-laki kalau dia sukses. Tapi kalau udah bangkrut, si laki-laki ini ditinggalkan sama istrinya si bapaknya Cynthia ini. Buset ya. Aduh, itulah ya teman-teman ya. Oke lah teman-teman, kayaknya segitu dulu perjalananku eksplorasi di rumah Cynthia yang ada di daerah Bogor ini. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah menemani video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, yang baru mampir jangan lupa subscribe teman-teman dan share-nya. Semoga kalian betah di channel ini, hiburan sederhana, eksplorasi bangunan-bangunan terbengkalai. Berisik banget. Oke, gue Heri dari Madura. Ambillah sisi baiknya, buanglah sisi buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Stongdere, Matur Kelangkong.